Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mas Idris, anggota DMI Kota Cirebon, guru PAI SMK Veteran Cirebon, dan Direktur Marketing PT Jazirah Nusantara Global. Kalau mau umroh, ayo bersama kami di PT Jazirah Nusantara Global. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kembali belajar dengan kitab Jauharut Tauhid di channel The Ambyar. Mudah-mudahan selalu berkah, istiqomah, dan tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan arti dari kitab Jauharut Tauhid yang berjudul Irsyad Ahlul Bait dan Sahabat Nabi. Syekh Ibrahim Al-Laqani berkata, fa'arsadal khalqa lidinil haq thumma bisayfihi wa hajyihi lil haq Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbih, yang artinya maka dia memberi makhluk petunjuk kepada agama yang hak dan melindungi mereka dengan pedang serta menerangkan dengan Al-Quran dan Sunnah, yakni Muhammad yang mengakhiri semua utusan Tuhannya beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga kelompoknya. Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk dan menuntun semua manusia untuk mengikuti agama yang benar, yakni agama Islam. Nabi tidak hanya berdakwah pada manusia, tapi juga pada golongan jin. Nabi menyampaikan ajaran dengan berbagai cara, melalui dari memberi contoh perbuatan sampai mengangkat senjata pedang. Dalam berdakwah, Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan nasihat-nasihat agar manusia menyembah zat yang hak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang ngajarin jin siapa? Ya, wallahu alam bisawab. Ya, maka dari itu kita alhamdulillah mendapatkan dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir, penutup para nabi, maka tidak mungkin ada nabi lagi setelahnya. Rahmat dan doa keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Irsyad adalah mengarahkan manusia dan jin agar mendapatkan petunjuk yang benar. Tugas para rasul adalah menunjukkan manusia pada jalan yang benar, adapun hasilnya Allah yang menentukan. Ringkasnya, para rasul yang menunjukkan, Allah yang memberi pertolongan dan petunjuk. Rasul sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan. Kewajiban mereka hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Mereka sama sekali tidak bisa memberi pertolongan dan petunjuk. Ya. Jangan sekali-sekali engkau menyangka bahwa apabila seorang guru mursyid ikhlas dalam menyampaikan nasihat dan mendidik, maka akan bisa mempengaruhi hati muridnya, sehingga muridnya akan mendapatkan taufik dan hidayah. Sama sekali tidak demikian. Jadi Allah itu melihat prosesnya, tapi hasilnya hanya Allah yang menentukan. Oke? Jadi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, prosesnya semaksimal mungkin untuk memberikan, menunjukkan, mengarahkan dan menuntun agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memberi hidayah dan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa engkau tidak mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan salah satu rasul yang bergelar ulul azmi? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Quran surat Nuh ayat 5 dan 6. Jadi benar-benar Nabi Nuh yang umurnya ratusan tahun diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan tauhid, hanya mendapatkan umat beberapa saja. Ya, bisa dihitung jari. Selama 900 tahun Nabi Nuh diberi tugas untuk membuat perahu. Karena umatnya akan diberikan azab oleh Allah seperti banjir bandang. Ya, Nabi dan Rasul tidak mampu, ya, tidak mendapatkan kekuatan kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Nuh. Anak dan istrinya itu durhaka. Anak dan istrinya tidak mengakui Allah. Ya, apalagi orang lain seperti itu. Maka dari itu yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya berproses agar kita menyampaikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua manusia. Jika ajakan Nabi Nuh alaihissalam saja tidak bisa mempengaruhi hati kaumnya, maka bagaimana dengan ajakanmu pada orang lain? Tuh. Nabi Nuh aja yang bergelar ulul azmi yang sangat luar biasa tidak bisa mempengaruhi kaumnya, apalagi kita. Ya, kita itu hanya bisa menyampaikan dengan baik. Yang mempengaruhi hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan merasa hebat, tapi Allah yang maha hebat. Kita hanya menyampaikan. Ya, maka dari itu dengan channel The Ambiar ini mari kita belajar semaksimal mungkin untuk mengenal Allah, mengesahkan Allah. Nasihat dan ajakan hanyalah sebab turunnya hidayah. Hal itu jika sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya raya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita digerakkan untuk mengenal Allah, hati kita digerakkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat, tapi semuanya karena Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.